Materi kita adalah puisi, tepatnya menikmati puisi. Sahabat, dalam dimensi waktu dan ruang, kita toreh lagi sejarah kenangan dari keniscayaan air mata jadi cita. Kenapa harus dinikmati? Karena puisi adalah rangkaian kalimat-kalimat indah dengan kata-kata yang menarik dan diikat dengan bait-bait yang tertata dengan baik. Kemudian lahir berdasarkan pengalaman imajinatif yang menyiratkan hubungan tanda dengan makna. Alangkah bahagianya orang yang membaca puisi jika dia merasa berada di dalamnya. Sentuhan dan alunan kata-kata seakan telah membawanya ke sebuah dunia baru yang setia membangun perenungan atas peradaban dan sikap hidup yang tertuang di dalamnya. Alangkah bahagianya penyair yang sempat menuliskan karya itu, andai diketahuinya bahwa puisi yang ditulisnya telah menjadi sebuah gerbang bagi orang lain untuk mampu menemukan jalan pemahaman kehidupan baru yang indah tanpa disangka. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Sekarang kita refleksi diri. Saya mengambil sebuah kalimat yang sangat sederhana, non-name ya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan diri hari ini. Bagi siapa yang tidak menyiapkan hari ini, tentu saja dia tidak punya masa depan. Kalaupun dia akan mengalaminya, dia tentu tidak siap. Mari kita yang ingin mempunyai masa depan mempersiapkan hari ini masa depan kita. Pengertian puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang disajikan dalam bahasa yang indah, menggambarkan perasaan penyair dan mengandung makna. Itu yang banyak dirangkum oleh orang. Sekarang mari kita lihat menurut Herman J. Waluyo. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Secara umum, jenis-jenis puisi ada dua. Pertama sekali adalah puisi lama dan puisi baru. Puisi lama ini sangat terkait dengan tradisi kita. Puisi ini masih terikat oleh persajakan. Kalau kalian membuat puisi sekarang, ada sajak-sajaknya, maka itu terpengaruh oleh puisi lama. Nah, pengaturan larik dalam setiap bait biasanya ada 4, 6. Itu teratur. Dan jumlah kata dalam setiap larik serta musikalitasnya. Biasanya satu larik itu polanya bersama. La 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 na 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 na. Nanti di bait berikutnya akan seperti itu lagi. Itu terpengaruh oleh puisi lama. Kemudian puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh peraturan dalam penciptaan puisi. Meski tidak terikat, tetap ada aturan dalam puisi modern. Seperti ada ritmenya, rima dan
musikalitas. Nah, dalam puisi lama terikat oleh berbagai aturan. Biasanya jenis-jenis puisi lama ini seperti pantun, syair, mantra, gurindam, seloka, bidal, karmina, dan talihun. Nanti kita lihat contohnya ya. Terus puisi baru. Nah, di puisi baru biasanya sudah tidak terikat dengan aturan-aturan baku, karena puisi ini dibawa dari barat. Aturan bakunya mulai mundur. Nah, di puisi baru misalnya di balada, kuatren, himne, epigram, romansa, elegi, satire, distichon, kuatren, quintet, dan terzina. Itu contoh-contoh puisi-puisi baru. Semuanya itu sudah tidak terikat lagi dengan beberapa aturan-aturan yang ada di puisi lama. Mari kita lihat perbedaan puisi lama dan puisi baru. Nah, kalau dari sisi irama, di puisi lama tetap yaitu 2 patah kata dalam sekali ucap. Sementara di puisi baru, dia dinamis. Dia bisa saja sama, bisa saja berbeda. Dinamis mengikuti pikiran dan perasaan penulis. Bagaimana perasaannya? Kadang dia tidak 2 patah, tapi 3 patah atau 1 patah. Kalau perasaannya telah terwakilkan dengan 1 patah atau 2 patah tadi sudah selesai. Sementara kalau puisi lama dia lebih tertib gitu ya. Terus yang kedua, bentuk. Nah, dari sisi bentuk, puisi lama terikat oleh aturan. Di topografi itu rapi ya, teratur. Sementara kalau puisi baru bebas, tidak terikat oleh aturan. Ada tuh yang full semua halaman diisi. Ada juga yang satu kata atau masuk simbol-simbol. Kemudian dari sisi penulis, di puisi lama tidak dikenal atau tidak diketahui nama penulisnya, no name. Jadi sulit kita mencari siapa pengarangnya ini. Ada pengarangnya tapi tidak diketahui. Sementara di puisi baru biasanya malah dicantumkan karya siapa gitu. Jadi sangat dikenal atau diketahui nama penulisnya. Puisi karya Zulfi Andrikoto. Orang baru lebih cenderung narsis. Terus yang keempat, persebaran. Nah, puisi lama dia disebarkan secara lisan, dari mulut ke mulut, dari cerita-cerita tiap malam kan orang suka bercerita, bernarasi. Sementara kalau puisi baru secara lisan dan tulisan. Ada yang secara lisan, sekarang kan ada medianya, televisi, media sosial, internet, YouTube. Itu menjadi media dari puisi baru. Dari sisi isi, puisi lama isinya berupa nasihat. Banyak nasihatnya ya. Jadi kalau ingin mencari nasihat yang bernas, yang padat, carilah di puisi lama. Sementara di puisi baru, isi berupa curahan hati penulis. Terserah, kadang-kadang tidak nasihat. Apa yang tercurah dalam hati penulis itu dituliskan. Baik gitu ya. Sekarang mari kita lihat struktur puisi. Nah, struktur fisik. Pertama kali tipografi. Di tipografi ini ya susunannya per bait. Diksi pilihan kata. Imaji adalah bagaimana dia melahirkan dalam bentuk imaji. Ada kata konkret. Semua yang ada di imajinasi itu dilahirkan dalam bentuk kata yang konkret yang bisa dibaca oleh orang lain. Like a bird on a tree, I'm just sitting. Terus didukung dengan gaya bahasa. Gaya bahasa adalah kekuatan puisi. Ketika puisi tidak ada gaya bahasanya, orang melihat, wah ini bukan puisi, ini adalah
non-fiksi. I'm just sitting here. I got time. Dan yang terakhir adalah rima atau irama. Jadi dia berrima dan berirama. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. Terus dari struktur batin. Nah, struktur puisi dari batin kita lihat dari temanya. Tema bervariasi ya. Ini mulai apa yang dipikirkan oleh si pengarang. Kemudian rasa atau feeling. Pernah nggak kalian melihat sebuah puisi, dia sangat sederhana tetapi rasanya kuat. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Seperti kata-kata yang tak tercapkan, api kepada kayu yang menjadikan abu. Wah, rasanya kuat ya. Terus nada. Nada di sini terkait dengan suasana. Orang ketika membaca puisi, aduh enak ya, ini saya kadang-kadang memasuki dunia baru. Nah, itu sudah berhasil. Suasana sudah berhasil. Dan yang terakhir adalah amanat. Jadi percuma kita membuat puisi yang bagus kalau tidak ada amanatnya. Pesan. Apa pesan yang akan diberikan oleh si penulis kepada pembaca? Sekarang mari kita lihat identifikasi komponen penting dalam puisi. Ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah penentuan suasana puisi. Yang kedua, penentuan tema puisi. Yang ketiga, penentuan makna puisi. Nah, mari kita lihat satu persatu. Menentukan suasana puisi. Ketika mendengar lagu, pastilah kamu akan merasakan suatu perasaan baik, sedih, bahagia, kecewa, gelisah, marah, dan perasaan lainnya. Perasaan tersebut tercipta bukan hanya karena musik lagu tersebut, tetapi juga lirik lagu. Sama halnya ketika sedang membacakan sebuah puisi. Kamu juga akan mendapat sebuah perasaan tersebut. Perasaan itulah yang disebut dengan suasana puisi. Lebih sederhananya, suasana puisi merupakan keadaan jiwa atau psikologis pembaca setelah membaca puisi. Setiap judul puisi akan mengakibatkan suasana puisi yang berbeda ketika dibaca. Hal tersebut karena ada ruh yang ditaruh oleh penyair, sehingga membuat perasaan pembaca larut dan menimbulkan suasana puisi. Inilah kekuatan puisi. Kemudian, tema puisi. Menentukan tema puisi, sebuah karya sastra pastilah memiliki tema yang diusung oleh si pengarang. Tema ini merupakan gagasan pokok atau ide pokok yang mendasari terciptanya sebuah puisi. Jenis tema beragam, mulai dari tema agama, kemanusiaan, cinta kasih ya, budaya, kritik sosial, dan sebagainya. Sehingga tak salah jika tema dapat dikatakan sebagai inti permasalahan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Nah, untuk menentukan tema, pembaca harus mengamati diksi-diksi yang sering keluar dalam puisi yang diidentifikasi. Diksi-diksi itulah yang dapat menjadi kata kunci karena membawa kita ke tema. Misalnya tema cinta, pastilah diksi-diksi yang digunakan tidak jauh dari kata cinta dan konotasinya, begitu seterusnya. Menentukan makna puisi, makna atau juga biasa disebut dengan amanat, merupakan pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan tersebut dapat tersirat maupun tersurat. Tentu saja setiap pembaca akan menemukan makna yang sama ataupun berbeda dengan pembaca lain. Hal tersebut karena setiap pembaca bebas untuk mengapresiasi atau menafsirkan makna puisi sendiri-sendiri. Itu namanya multi-interpretable. Makna atau pesan tersebut dapat ditemukan lebih dari satu, boleh lebih oleh pembaca. Saya dengan Anda berbeda, mengapresiasi itu halal. Nanti kita akan menemukan jumlah makna puisi yang berbeda, semakin kaya. Gitu ya. Nah, sekarang kita mendemonstrasikan puisi. Pembacaan puisi dengan
memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Itu adalah salah satu syarat untuk mendemonstrasikan puisi. Kemudian ada juga musikalisasi puisi dengan memperhatikan keselarasan isi puisi, lagu, dan musik. Mari kita lihat satu persatu. Pembacaan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Pertama sekali, satu, pahami isinya dan bacakan sesuai dengan tema puisi yang dipilih. Yang kedua, lafalkan tiap kata dengan jelas. Jangan ada penafsiran lain. Yang kamu maksud adalah mengetahui, tapi kamu melafalkan tahu. Tahu ya dimakan, jadi harus jelas ya. Saya mengetahuinya. Terus yang ketiga, berikan penekanan pada kata-kata tertentu atau intonasi. Aku ingin mencintai, di kata-kata yang tak terucapkan oleh api kepada kayu yang menjadikannya abu. Ada intonasi pada tiap-tiap kata yang berbeda. Yang keempat, apabila membaca teks puisi, usahakanlah pandangan mata ke depan, yang merunduk ke samping, yang ke atas. Boleh sekali-sekali, boleh sebagai variasi atau memfokuskan orang untuk tema yang kita angkat. Itu boleh, gaya dalam membaca puisi boleh. Tapi jangan dalam bentuk kesalahan, tapi dalam bentuk kesengajaan. Yang kelima, jangan terlihat gemetar dan gugup. Apabila diperlukan, gunakan gaya tetapi jangan berlebihan. Aku ini binatang jalang. Udah ngatakan, tak perlu lari-lari. Mentang-mentang binatang jalang, lari-lari ke sana kemari seperti binatang yang jalang. Itu membuat orang terfokus kepada gaya kita. Yang ketujuh, jangan tergesa-gesa ketika membaca puisi. Emang kita mau ngambil gaji? Tidak kan? Jadi tarik nafas yang panjang dan setelah dihirup, itu merupakan kekuatan. Jadi kita baru baca. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terkuat. Enak. Tidak nyesak di sini. Terus yang terakhir, yang ke-8, bacalah puisi dengan penuh perasaan. Perasaan ya, bukan logika. Perasaan. Kita berurusan dengan perasaan. Itulah puisi. Karena kalau kamu membacakan dengan perasaan, orang akan menerimanya dengan perasaan juga. Musikalisasi puisi dengan memperhatikan keselarasan isi puisi, lagu dan musik ini bagi yang suka membuat musikalisasi puisi. 1. Tentukan puisi yang akan dimusikalisasi. Tentukan. Pilih dari sekian banyak, pilih mengkerucut. Nah, ini dia. Saya akan mengambil ini. Tentu yang kedua, apresiasikan puisi yang telah ditentukan. Kita apresiasi, kita hargai, kita kaji, kita gali. Sehingga kita paham sekali apa yang diinginkan dan dimaksud oleh si pengarang. Kalau kita sudah paham, tentu kita bisa mendemonstrasikan dengan baik. Kita mendapatkan iramanya. Jadi, dalam musikalisasi puisi, kita menciptakan nada juga. Yang ketiga, perhatikan isi puisi dengan suasana yang dibangun. Apa yang dibangun oleh puisi? Jangan sama semuanya. Puisi sedih, iramanya begitu. Nanti puisi gembira, sama semuanya. Itu gaya puisi anak TK ya. Ketika puisinya bersemangat, puisi patriot, kita bersemangat. Ketika puisi sedih, aku tidak bisa berpaling. Nah, itu puisi yang sangat kosong. Jangan disamakan dengan ketika kamu baca puisi demonstrasi. Jadi kalian akan mendapatkan nada. Terus tentukan alat musik untuk mengiringi puisi. Ada suling, ada gitar, ada biola, ada piano. Sekarang sudah ada yang digital. Silahkan dimanfaatkan maksimal mungkin sehingga suasana puisi menjadi lebih kuat. Yang kelima, yang terakhir, tentukan notasi nada yang akan digunakan. Ini kan akan dinyanyikan. Pernah nggak kalian mendengar lagu dengan puisi aku bernyanyi? Itu puisi Taufik Ismail yang dibuat musikalisasi oleh Bimbo. Enak, ada nadanya. Gitu ya. Kitalah sampah itu. Kitalah tongnya. Kitalah penyumbat takdir air. Kitalah penghambatnya mengalirnya air. Kita sumber bencana itu. Terus, mari kita analisis unsur kebahasaan puisi. Apa saja yang harus ada? Yaitu
Kita menganalisis diksi dalam puisi. Pilihan katanya meliputi makna kias, makna lambang atau simbol, dan persamaan bunyi dan rima. Nah, bunyinya pada bagian-bagian akhir hampir sama, tapi tidak sama. Itu persamaan bunyi. Rima juga begitu. Yang berikutnya adalah penjelasan imaji dalam puisi meliputi imaji visual yang dilihat atau imaji auditif pendengaran dan imaji taktil perabaan. Nah, kalau yang dilihat senja yang jingga, kalau yang didengar suara suling yang mengalir seperti angin, jam dinding yang berdetak didengar ya, atau yang diraba ketika salju usap begitu dingin, sedingin hatimu. Wah, itu yang dirabanya atau diusap. Yang ketiga, identifikasi kata konkret dalam puisi. Mana kata-kata yang konkret, yang nyata, yang bisa kita analisis, dia mempunyai makna sendiri. Yang keempat, penjelasan rima atau irama dalam puisi. Ini merupakan keindahan tersendiri. Rima, irama itu alat-alat untuk melihat keindahan kebahasaan. Demonstrasi kemampuan menulis puisi. Sudah membaca, mendemonstrasikan, sekarang kita menulis. Kalian harus bisa tiga-tiganya ya. Apa saja yang harus dipersiapkan? Penulisan puisi dengan menggunakan ide dan dari berita yang didengar atau dibaca. Jadi berita adalah sumber ide kita. Begitu banyak berita yang lahir, jangan dijadikan hoax, tapi jadikanlah puisi. Itu boleh dan gak bakal pernah dikatakan hoax. Kenapa? Itu karya. Ada yang mengatakan hoax, berarti orangnya tidak mengerti. Kemudian penulisan puisi untuk mengungkapkan perasaan. Setelah kita dengar, kita analis, tulis. Mungkin pertama dalam bentuk penulisan biasa, ide saja dulu. Setelah itu baru ambil unsur-unsur kritisnya. Sahabat, akulah air mata dari sedihmu. Akulah tawa dari ceriamu. Langkah-langkah menulis puisi. Satu, menentukan tema puisi. Tentukan tema dulu. Apapun yang akan dibuat, tema dulu. Yang kedua, menuliskan ide yang ada di dalam hati sejelas mungkin, sesuai dengan tema yang dipilih. Jadi, semakin banyak ide yang ada dalam otak kita, jelaskan saja dulu. Karena itu yang akan dicerna oleh pembaca. Dan yang ketiga, mengembangkan pilihan kata yang sudah dipilih ke dalam larik-larik beraturan. Jadi puisi akan, kalau dipakai dalam bahasa sehari-hari, dia tidak akan terasa indah lagi. Aneh-aneh yang jarang dipakai, maknanya dalam, nah itu baru puisi. Yang keempat, menyusun larik-larik puisi menjadi bait-bait dengan memperhatikan rima dan persamaan bunyi. Nah, setelah ada diksi, kemudian ide-ide itu, kita coba. Saya pernah lihat sketch-sketch orang-orang hebat menulis puisi itu corak moret itu. Ini bawa sini, nggak apa-apa, berulang-ulang boleh, bahkan dalam waktu yang lama juga silahkan. Tapi kalau disuruh dalam waktu yang cepat, usahakan cepat. Terus yang kelima, memberi judul puisi yang telah dibuat. Jadi jangan tidak memberi judul, walaupun judulnya adalah tidak ada judul. Saya pernah menulis itu, tidak ada judul atau belum ada judul. Itu judulnya. Itulah materi kita. Nanti kita akan coba membuat puisi. Jumpa lagi.